Halo guys, balik lagi sama gue Kelvin dari Teknogeek. Kali ini gue mau unboxing tablet yang sebenarnya gue udah pengen beli nih pas gue lagi datang ke boothnya di Comic Con pas bareng rilisnya si Lenovo Legion Go 2, yaitu adalah Lenovo Legion Tab ya kalau nggak salah sih namanya. Sebenarnya kalau di global itu dia namanya Lenovo Legion Lenovo Legion Y400 kalau nggak salah. Tapi di Indonesia namanya jadi simple aja nih. Ya bisa dilihat ya, namanya Lenovo Legion Tab 8,8 inch yang 3 ini menandakan prosesornya yaitu pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang merupakan flagship tahun lalu ya. Sebenarnya tab ini udah rilis yang versi tahun 2025 yang udah pakai versi Snapdragon 8 Gen Elite atau 8 Gen 4 ya bisa dibilang. Tapi sayang sekali itu belum masuk ke Indonesia nih. Yang sebenarnya gue juga jujur bingung kenapa mereka nggak langsung masukin aja Lenovo yang Legion Gen Elite. Namanya agak repot ya. Ya pokoknya yang prosesor tahun ini. Tapi nggak apa-apa karena 8 Gen 3 sebenarnya udah lebih dari cukup karena ya 8 Gen 3 kan prosesor tahun lalu yang artinya banyak software yang udah lebih optimas ya dibandingkan 8 Gen Elite namanya itulah ya repot. Pokoknya 8 Gen 4 lah ya gue sebutnya. Oke, kita langsung kasih lihat spesifikasi singkatnya aja ya. Untuk tabnya ini dia pakai prosesornya 8 Gen 3 yang gue bilang. Layarnya sendiri udah 8,8 inch 2.5K pure sight dengan refresh rate-nya 165 Hz nih. Kayaknya untuk tablet gue nggak pernah nemuin yang segede ini ya refresh rate-nya. Jadi ini gue baru nemu di Lenovo Legion Tab ya. Selain itu dia punya dual USB-C port dengan bypass charging nih. Jadi dia USB-C-nya itu ada di bagian bawah sama bagian samping kanan yang normal ya. Nanti akan langsung gue kasih lihat aja pas lagi buka, udah kelar buka maksudnya ya. Lalu dia punya speakernya 2 dengan dual X-axis vibrator ya. Pokoknya dia bilang gitu ya. Berarti ini kalau nggak salah kalau dari gambar sih harusnya dia ada 4 ya. Gua sendiri pun belum terlalu ngeliat reviewnya ya, cuman sekilas saja. Jadi ini akan jadi pengalaman yang sangat mantap nih. Selain itu dia juga support sama ultra wide gaming view mode nih. Yang ini jujur gue kurang tahu sih ini gunanya buat apa ya. Dan dia punya baterai gede ditemani sama fast chargingnya. Nah mungkin yang kalian nanya berapa nih baterainya? Baterainya itu di 6550 mAh dan dia punya fast charging sampai kalau nggak salah tuh 68 watt ya. Nanti kita akan langsung lihat dari chargernya nih. Dan untuk spesifikasi lainnya tentunya gue beli yang varian paling tinggi ya. Gue tuh dapetnya sebenarnya harganya lagi gue nggak tahu ya murah atau enggak ya. Karena gue dapetnya di sekitar 7,8 juta ya, 7,7 juta. Dan kalau harga officialnya itu dia di variannya itu ada dua, yang 12256 sama 16512 yang gue beli sekarang. Kalau yang RAM-nya 12GB itu dia ditemani sama storage-nya 256, sedangkan yang 16 itu ditemani sama 512 ya. Nah mungkin kita nggak usah panjang lebar, langsung aja unboxing dulu ya. Nanti gue akan sambil bahas spesifikasi di tengah jalan. Jadi kita buka dulu kotaknya. Bisa dilihat juga ya, dia ada tulisan Dolby Vision Atmos nih. Berarti speaker atau gambarnya harusnya yang bagus ya. Gue lupa kalau Dolby Vision, mata sih Vision. Kita buka dulu. Nah di paket penjualan ini sebenarnya dia juga udah dapet screen protector sama casing juga udah ada kalau nggak salah di dalamnya. Soalnya dari paket penjualannya kalau gue beli di tokonya itu udah tulis udah dapet casing dan juga sama anti gores ya. Jadi kita langsung aja buka nih. Boxnya di bagian samping-sampingnya sebenarnya simple ya. Ini mirip banget sama si Lenovo Legion Go 2 ya. Bentuknya ada kotak gede sama tulisannya ada kayak Legion gitu lah ya. Oh iya, mohon maaf nih, kelihatan nih. Folio case sama glass screen protector udah included. Jadi kalian udah nggak perlu pusing beli aksesoris ya. Gue sangat seneng sama yang penjualannya udah sepaket ya. Jadi jangan dijual-jual terpisah lah, itu bikin repot nih. Alasan gue beli ini sebenarnya karena gue juga kan kalian tahu kan Steam waktu kemarin pengumuman Steam itu dia pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 3 yang katanya nanti juga akan bisa running game juga tuh. Berarti kan di masa depan kemungkinan besar akan kita bisa running native Steam di prosesor Snapdragon ya. Kalau yang MediaTek sih gue belum tahu tuh bakal ada atau enggak. Gue akan tes Game Hub juga sih, sekuat apa kita pakai di tabletnya atau senyaman apa juga ya. Nah ini kita buka kotak pertamanya dulu kali ya. Nah, dia udah dapet casing nih yang tadi kayak gue bilang ya. Untuk casingnya sendiri, dia tuh bentuknya yang kayak bukan honeycomb sih, pokoknya lubang-lubang lah ya. Nah, bisa lihat kayak gini. Terus dia ada model-model kayak titik-titik gitu, gue gak tau juga kenapa. Tapi ini gue seneng banget sih, dia tabnya kecil ya, karena ini kan ukuran 8,8 inch, yang tentunya ini mirip sama iPad mini yang tapi lebih kenceng.
Karena iPad mini itu sebenarnya gue pemakai iPad mini 4 dulu. Yang gue kecewa itu adalah sebenarnya di iPad mini 7 kenapa dia layarnya masih 60 Hz. Apple ini memang aduh ampun dah. Casingnya juga mantap ya, bisa dilihat nih. Jadi casingnya itu bisa dilepas tuh. Bisa kayak gini mau dijadiin kayak book cover, atau kalau kita full lepas bisa juga ya. Ini gue suka sih, casingnya fleksibel loh. Emang Lenovo tuh mantap sih kalau bikin-bikin yang kayak gini nih, gue suka banget. Gue singkirin dulu casingnya di belakang. Terus ini gue juga di dalamnya ada apa ya? Coba kita buka ya. Kayaknya buku manual. Oh nggak ada deh, nggak penting. Cuman ini buat ngisi kekosongannya doang. Di sini ada buku manualnya juga ya. Cara pakainya, magnetnya gimana? Bisa kita jadiin stand juga loh. Enak. Mantap sih. Gue suka sama caranya Lenovo untuk membuat aksesoris giniannya ya. Ini kan anti gores deh. Nah, anti goresnya udah ada nih. Nanti gue langsung pasang juga kali ya, biar dia lebih aman. Aksesorisnya udah lengkap semua coy. Mantap sih ini. Anti gores udah dapet, perlengkapannya udah lengkap lah. Ini gue singkirkan dulu yang sebenarnya gue masih bingung. Ini apa? Apa ini buat pelindung pemasang anti gores kali ya? Nanti gua bakal cari tahu deh. Langsung ke bintang utamanya, yaitu adalah si Lenovo Legion Tab-nya. Gila. Ih, kecil banget ya. Gue suka sih ini. 8,8 inch sih memang pas ya. Apalagi ini enteng loh. Memang ini seukuran sama Lenovo Legion Go 2 ya. Tapi kan Lenovo Legion Go 2 berat tuh, gua tuh nggak suka. Ini mantap nih, dan kita langsung coba kasih lihat sekilas kali ya. Ini gua udah siapin controller, coba kita pasang. Pas. Ini gua pakai controllernya Gamester G8 Plus ya, dan ini udah pas loh. Ini enak banget, apalagi kayaknya kalau kalian mau dijadiin streaming dibanding kalian beli PS Remote Portal, mending beli inilah. Mau main game Android juga kuat, mau sambil streaming juga bisa, antara pakai Moonlight, Steam Link, ataupun PS Play ya. Nanti mungkin akan gue bahas lebih detail pas lagi video reviewnya. Ini gue cuma kasih lihat sekilas aja nih. Terus kita buka lagi dalamnya. Ini harusnya ada chargernya ya. Ya, ini ada kabelnya sendiri. Terus buku manual dan lain-lain ya, quick start guide dan bla bla bla. Terus kita lanjut ke ini pasti batok chargernya. Nah, kepala chargernya itu ya betul 68 watt ya. Gua nggak tahu sih kenapa angkanya nanggung ini ya 68. Jadi chargernya 68 watt yang gua akan masukin, dan gua tidak akan pakai karena kenapa ya? Udah banyak charger ya sebenarnya. Gua ada charger universal yang bisa gua pakai. Jadi ngurang-ngurangin aja sih. Oke, untuk boxnya gitu aja, simple. Dan kita langsung lihat tabnya nih. Anti goresnya nanti aku pasang nanti ya. Gue mau lihat dulu layarnya secara langsung tuh gimana. Gue lepas dulu. Nah, oke, ini tabletnya ya. Kalau untuk di bagian belakangnya ini bentuknya full metal nih. Jadi kalau dipegang tuh feel-nya udah kokoh ya. Nah, untuk kamera belakangnya dia ada dua nih. Ada di 13 megapiksel yang bisa autofocus, dan dia ada makro 2 megapiksel. Ini flashnya di sini juga ada kelihatan ya tulisannya ya, 13 megapiksel kamera. Untuk BAM kameranya termasuk tipis loh. Dan ini ukuran tabletnya juga tipis ya. Untuk dimensinya sendiri dia ketebalannya di 7,79 mm. Yang tentunya ini mantap, enteng. Dan untuk panjang lebarnya ya, untuk panjangnya itu di 20,854 cm, dan kalau untuk lebarnya sendiri di 12,946 cm ya. Jadi ini untuk ukuran sangat kompak sekali. Dan beratnya juga enteng, di 350 gram aja ya. Jadi memang ini kayak iPad mini tapi versi steroid. Sayang sekali ini bukan yang 8 Gen Elite aja ya. Untuk warnanya sendiri dia cuma ada warna hitam ya. Jadi ya nggak ada opsi warna lain nih. Untuk secara desain dan lainnya udah simple, dan kita mungkin lihat sekilas ya buat portnya. Di sini ada power buttonnya bisa kalian lihat, lalu ada volume button, dan ditemani sama speakernya ada di bagian atas ya. Speakernya ternyata cuma dua deh. Gua nggak tahu kenapa gambarnya dia ada di sini sama di sini ya. Jadi speakernya ada dua di sini. Di sini juga ada tulisannya Dolby Vision Atmos ya. Oh terbalik, sorry. Nah kalian bisa lihat nih, Dolby Vision Atmos.
Di bagian bawah ada USB Type-C dan di sini juga ada USB Type-C ya. Jadi dia sediain dua. Kalau misalkan kalian main landscape mau charging, bisa langsung dibawa mungkin kalau mau lebih enak. Dan speakernya juga harusnya bagus ya. Untuk variannya sayang sekali memang nggak ada yang pakai slot SIM card ya. Jadi cuman ada WiFi only nih. Untuk konektivitasnya sendiri dia pakai WiFi 7, Bluetooth-nya udah 5,4 dan tentunya kalau dia pakai WiFi 7 dia udah bisa 2,4 GHz, 5 GHz sampai 6 GHz ya. Ini nggak bisa nyala, kayaknya gua harus colok charging bentar ya. Biasanya semua barang elektronik sekarang begitu sih, mesti dipancing dulu. Nah, katanya ini type-nya baterainya habis ya. Kok kosong? Coba gue sama nyalain deh. Oh enggak deh. Oh kalau lagi charging kelihatan ya, dia baterainya ada berapa? 51%. Oke, kita langsung aja nyalain yang gua nggak tahu kenapa nggak bisa nyala. Ini gue pakai charger dulu nih, universal dia cuma charge 30 watt ya. Nah, ini Lenovo tulisannya dan dia powered by Android ya. Kalau nggak salah bawaannya ini sebelum kan karena ini tablet tahun lalu di speknya itu sebenarnya dia pakai Android 14 nih. Tapi dia bisa dapat software update sebanyak 3 kali ya. Jadi dia bisa sampai Android 17 yang jujur gue nggak tahu sih ini harus dibilang bagus atau nggak ya. Sebenarnya gue berharap dia bisa minimal 4 kali lah ya. Cuma kayaknya mengingat ini tablet tahun lalu jadinya cuma bisa update sampai Android 17 saja. Harusnya kalau sampai 18 udah mantep ya. Oke, kita langsung I have agree. Yaudah, gua sambil setup sebentar kali ya. Nanti kalau udah kelar setup bakal balik lagi. Oke, balik lagi nih dan kali ini gua udah kelar update. Sebenarnya dia masih ada update lagi ya. Cuma gua udah capek update yang gak kelar. Dan kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada satu hal yang menarik adalah dia bisa pakai namanya PC mode nih. Kalau kalian bisa lihat sendiri nih. Jadi dia bentuknya kayak PC nih. Dan tentunya apa? Kalau dia punya PC artinya bisa connect ke external display ya. Walaupun dia cuman mirroring, tapi menurut gue lebih dari cukup kok. Jadi kalau kalian mau dijadiin apa ya? Mungkin mini PC kali ya, mini tablet yang jadi PC. Itu bisa kalian sambungin ke monitor eksternal dan nanti gue akan kasih lihat nih. Oke, tadi kan memang sebelumnya gue bilang kayak PC mode cuma bisa mirror dan memang cuma mirror ya. Soalnya gue sebenarnya udah ganti ke extended mode, tapi somehow dia ngebug nih. Gue nggak bisa pindah ke layar sebelahnya yang gue nggak tahu caranya gimana gantinya nih. Jadi ya sayang sekali dia nggak bisa extended mode ya, jadi harus ke mirror mode. Soalnya kalau di sini tuh udah kelihatan ya, karena in extended mode. Tapi walaupun di extended mode tidak bisa ngapa-ngapain tadi. Nah, gitulah ya. Jadi itu sekilas buat masalah PC mode ya. Menurut gua mantep banget sih ini. Jadi ya PC mode keren. Nah, ini juga udah support keyboard nih sama mouse juga ya. Coba ini. Nah, mantep nih. Jadi dia ada modelannya Windows. Cuma memang karena modelnya extended dia ada kepotong ya. Nih gua gedein lagi deh biar kelihatan. Nah, dia kepotong di bagian kiri sama kanan karena di layar tabletnya itu lebih gede, dia 16:10. Sedangkan monitornya 16:9. Ya, tapi overall ini mantap sih, bisa support keyboard juga nih. Oh ya, kalian lihat langsung ya. Keyboard, mouse-nya juga support. Jadi mantap banget, jadi mini setup buat desktop mungkin lah. Dan ini bisa dilihat nih, update-nya nggak kelar-kelar. Ini masih update lagi. Ini gue udah capek ya, jadi kita lanjutkan nanti saja. Dan ini dia bisa tampilannya dijadiin floating juga ya. Jadi bentar nih, gimana ya? Aku pencetnya. Nah, nih kalian jadi floating. Kalian bisa lihat nih. Terus ini kalau kalian mau buka Play Store, dia muncul lagi jadi pop up dan ya. Jadi dia modelannya kayak gini. Kalau dari gue lihat review-review lain sebenarnya dia bisa buka banyak aplikasi ya. Mungkin nanti gue akan bahas detail lebih di reviewnya. Ini gue cuma kasih lihat sekilas saja. Dan sekarang gue nggak tahu cara balikin ke ini dia. Kalau kalian mau balikin ke exit PC mode, tinggal pencet ini exit PC mode dan dia bakal balik ya. Dan ini kalian bisa nemuin settingannya di advanced feature-nya. Kalian bisa lihat ya, advanced feature di settingnya kalian bisa aktifin PC mode-nya. Selain itu dia juga punya namanya key mapping biar dia bisa
mappingin ke mouse, keyboard ataupun gamepad ya. Jadi ini banyak banget opsi customisasinya. Di left feature-nya ada video call assistant. Gue juga nggak tahu ini buat apa ya. Oh, biar dia bisa ngeblur kali ya kalau lagi telepon. Oke. Terus ada in application blocking notification. Jadi kalau kita lagi apa nih, turn on. Oh, ini biar apa ya, mirip sama DND kali ya, don't disturb. Untuk baterainya ini dia punya fitur namanya charge optimization ya. Di sini dia ada namanya maximum charge limit nih kayak normal. Nah, tapi yang paling menarik adalah dia punya charge protection nih namanya. Jadi dia bakal ngelimit di antara 40 sampai 60%. Katanya ini biar baterai life-nya bakal lebih awet. Dan selain dari itu juga, di sini kita bisa lihat baterai health-nya ya. Kalau nggak salah ini baterainya kayaknya emang dua terpisah ya. Setahu gue nggak gabung satu, makanya dia ada baterai 1, baterai 2, dan baterai health-nya terpisah nih. Terus dia ada over discharge protection dan dia ada bypass charging nih. Cuma bypass chargingnya mana ya? Kok gue nggak ketemu. Tapi pokoknya ada bypass charging yang kalian bisa temuin kalau lagi main game. Untuk secara display udah nggak perlu diraguin ya, ini mantep. Dan secara scrolling, ini smooth banget. Bisa dilihat ya. Ini bisa sampai 165, tapi kayaknya ini mungkin 120 dong ya. Kayaknya setahu gue jarang sih ada sampai 165. Itu aja sekilas, dan mungkin karena namanya tablet gaming, gue cuma baru install satu game nih, karena downloadnya lama yang lain ya. Gue bakal coba game favorit gue, Honkai Star Rail. Nah, ini dia di sini banyak settingannya nih. Jadi dia ada 3 performance mode, namanya energy saving mode, ada balance mode, dan yang paling kenceng ada di performance mode ya. Dan dia punya namanya floating display juga nih, yang ini kalau kalian mau, bukan ini, tapi dia bisa munculin kayak gini nih. Dia ada CPU-nya, GPU-nya, frame rate-nya bisa langsung kasih lihat. Jadi udah nggak perlu pakai aplikasi tambahan di sini, sebenarnya enak banget. Selain dari itu dia punya screen recording. Nah, ada bypass charging nih, kelihatan ya di sini. Terus ada key mapping, screenshot, pop-up block ya kalau buat lagi main kayak ini. Terus dia bahkan wifi-nya pun kelihatan ya. Kalau latency-nya itu ada di berapa millisecond. Jadi ini cukup lengkap. Gue suka sih di sini. Ya mungkin yang disayangkan adalah nggak ada fitur kayak frame generation ya. Jadi hanya kayak gitu aja. Ya bisa dilihat ya, kayak gitu nanti gue bilang. Dan untuk performance, ini 60 fps smooth banget loh. Mungkin ini gue ngerekamnya 30 jadi nggak kelihatan ya. Tapi ini di mata gue mantep ya. Kita akan langsung, mungkin kalian bisa lihat ya, frame rate-nya 60 stabil. Kita langsung aja tes ke satu dungeon ya. Harusnya sih, ya 8 Gen 3 sih udah nggak perlu diraguin nih. Wah, langsung kita dulu. Saya lihat ya, frame rate-nya stabil di 57 sampai 60. Yes, ini memang body faktornya sangat compact dan nyaman. Itu ya sekilas. Ini settingannya gue lupa kasih lihat ya. Ini gue langsung back aja kali ya, kasih lihat aja. Ini gue main di settingan high 60 fps. Sebenarnya bisa dirata kananin, cuman gue nggak ada merasa ada keperluan buat di ini ya. Nih, kita lihat ya. High 60. Tadi gue sebelumnya ada tes sebentar. Jadi udah nggak perlu diraguin kalau masalah settingan nih. Ini udah mantep banget. Dan yang paling mantep apa? Gue udah tes Game Hub juga ya. Ini hari besoknya. Jadi gue udah install banyak aplikasi dan game, dan gue penasaran sama Game Hub nih karena banyak banget yang install Game Hub di sini. Dan gue coba main Octopath Traveler 2, ini bisa connect sama Steam-nya ya. Jadi cloud save-nya jalan di sini. Oke, ini gue main Octopath Traveler. Kalau settingan ini sebenarnya di medium ya, dan bisa pakai keyboard sama mouse loh. Dan dia ngedetect nih. Kalau kita cek, jalan loh. Cuman memang tadi gue mau pakai controller sebenarnya juga bisa tadi awalnya, soalnya gue udah bisa pakai controller, tapi entah kenapa ini nggak mau connect ya. Mungkin beberapa memang masih agak ngebug dan gue agak nggak terbiasa ya. Biasanya gue pakai controller. Nih gue kasih lihat settingannya sekilas. Medium ya. Untuk FPS sendiri kalian mungkin bisa lihat ya, kalau dia masih dapat di 60 fps loh. Cakep. Ya, tapi memang ada sedikit frame drop ya, kadang-kadang normal lah. Tapi overall untuk main, lancar. Gitu aja sekilas ya, buat main Game Hub di Lenovo Legion Go 2 nih. GG sih.
Ya, jadi itu aja sekilas buat unboxing sama preview untuk performance ya. Gue belum tes banyak ya, karena ini video unboxing, rencana gue cuma singkat aja, cuman kayaknya biasa agak kelamaan jadinya ya. Dan gue kayaknya bakal jadiin ini daily driver nih, karena sebelumnya gue sebenarnya pakai iPad Pro M1. Nih, bisa dilihat ya. Untuk ukurannya bisa dilihat tuh, jauh banget memang, ini lebih kecil, karena ini seukuran iPad mini. Sama iPad Pro M1 gue juga, sorry ya, ini kotor. iPad Pro M1 gue juga masih sangat kencang, cuman untuk sekarang gue jarang pakai karena gue pakai Z Fold 7 ya. Jadi gue punya tablet ini dan ini jadinya terbengkalai. Mungkin nanti gue juga akan jual nih iPad Pro M1 nya setelah gue review singkat aja ya. Ini beberapa stiker belakangnya bisa dihiraukan. Ya, jadi gitu aja sekilas mungkin. Dan kita coba pasang folio case-nya kali ya buat showcase. Nah, jadinya gini nih. Ini dia dibikin lubang-lubang kayaknya buat apa namanya? Biar ada pembuangan panas ya. Dan ini dia ada auto lock ya, otomatis ya. Jadi kalau gue buka dia langsung ke lock. Dan untuk unlock-nya dia juga punya face unlock nih. Dan face unlock-nya cepet tuh, langsung ke unlock. Jadi itu aja sekilas buat si Lenovo Legion Tab Gen 3 ya. Kalau ada yang kalian mau tanyain bisa langsung komentar di bawah, nanti gue akan bahas di video reviewnya ya. Gue sangat excited untuk pakai ini. Mungkin ini bisa jadi pengganti Steam Deck atau ya buat main game-game yang indie lah ya. Harusnya kuat lah ya. Ini gue udah beli 512 nih buat bisa install banyak game. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya kita ketemu lagi di next videonya atau di video reviewnya. Bye!